warna masalahnya. Ya, berarti emang background hitam atau yang kurang berwarna itu nggak bisa dipakai. Oke, sebelum kita lanjut, dia mau ditanyakan dulu atau ada yang mau request mau diskusi apa atau ingin belajar materi apa dulu. Jadi kalau kalian ingin ada request materi boleh juga kita belajar bareng-bareng. Jangan lagi. Dari mana ya? Kalau sekarang bisa, kalau sekarang aja. Nah, maksudnya sekarang kita diskusi langsung. Iya ya, langsung aja. Tidak berbayar itu dan kalau yang berbayar itu apa contohnya? Oh itu kalau yang non berbayar itu testnet ya. Iya. Testnet itu pasti non berbayar. Terus kalau lagi masalahnya itu kalau awal-awal kan Pak belum ketemu langsung sama Pak katanya tapi gimana ceritanya bisa dihubungi langsung atau pas saya dari kebetulan juga dari teman saya di desa jadi bapaknya minta untuk aplikasi desa dan juga dari partai masalah tidak dimasukkan jadi Pak bisa enggak ya dari saya sih bisa. Kalau kamu sendiri gimana? Memang tertarik ke sana atau gimana? kalau saya sekalian coba Apa nih beda atau beda ini? Beda pakai apa ini? Oh project. kalau TA saya tetap masih yang logo gitu. Jadi apa namanya kalau seandainya aku ingin itu dikembangkan jadi TA itu bisa saja ya. Karena itu karena itu kan implementasinya di C1 selama ada studi kasus itu dan sama studi kasus dan kompleksitasnya cukup. Kalau ini karena kalau rancang bangun itu bisa ya, tapi kalau kita mau dulu boleh. Tapi kalau SNT itu kalau mau dia fokus aja itu boleh ya. Karena ikut dengan setengah jalan Begitu ya, ya. Ya, bisa. Bisa ya. Iya, ya bisa. Mungkin apa namanya kalau misalnya sampai dua-duanya jalan itu ya terserah aku sih ya itu yang bisa. Nah, lain ada lagi mau didiskusi ya Pak Renov? Saya buat campaign itu organisasi dalam ini. Dia buat campaign itu kayak masukin input deskripsi lah yang teks. Nah itu misalkan kalau mau nambahin gambar itu untuk saat ini saya masih lebih naik kayak lebih. Memang. Kalau gambar itu bisa langsung di mesin production itu gambar kecil mungkin contohnya kayak apa namanya yang gambar yang kita masukin teks itu gimana ya? Box itu apa? Mungkin bisa dicari itu gambar yang kita masukin teks itu bukan image search itu. Gambar berupa apa namanya karakter. Coba atau karakter base image atau gimana ya? Dari depan. Bukan.
Depok beliau LB. Beliau LB kan itu BLBLU LB gitu. Bapak yang kasih dia ya. Bahwa oke, kalau itu baik lagi image juga URL tanpa URL lupa. Coba aja apa ya? Oh ini kan salah satunya apa namanya base 64 ini itu basisnya 64 ke bawah itu jadi tinggal di copy. Tapi kalau misalnya dibutuhin itu kan jumlah karakternya dibatasi, jadi perlu diperhatikan. Cuma kayak yang punyanya kita yang ke apa namanya ke yang blognya itu isinya itu kan HTML gitu kan, itu kan dari dan itu kan cuma karakter ya, tapi dari render sama browser gitu. Ini mirip juga jadi kalau yang render ke dana kuliah, kalau misalnya split dana kan bisa. Kalau ini Nah, nanti mekanisme dananya itu nanti akan di split ke beberapa pihak gitu kan. belum baru kayak Nah maksudnya rencananya kan seperti itu. enggak Berarti dompetnya cuma satu aja gitu. saat ini ya seperti itu. Nah, ini satu. Ya mungkin perlu ditambahkan fitur untuk split dana untuk menambah fitur ya. Oh, ya. Sedangkan mungkin itu ya organisasi kan mungkin banyak ada apa namanya banyak ada bagian-bagian dia. Mungkin pernah kan dia itu lewatnya itu satu itu mungkin bagian keuangan nanti dibagi-bagi gitu ya. Kalau misalnya sekarang mungkin boleh aja ditambah sendiri kalau di dompetnya itu bukan dompet jadi seperti dompet gitu ya, nanti dia akan sedikit beberapa bobotnya mungkin antara 1:1 atau sama. Itu Rena ada lagi? Oh, udah sih. Ya. Yang lain ada lagi mau dibahas atau mungkin yang nanti setelah ini boleh dibahas sekarang ya dulu. Nanda ya, kalau Nanda masih ada minggu depan atau teks saya nanti ya. Nah itu sebelum kita lanjut ada mau hal lain yang mau dibahas, hal bebas apa saja itu mungkin yang apa saja mungkin yang ada kaitannya atau gimana gitu. Enggak, kita mungkin ini gerakan untuk aplikasinya yang mau dia oh iya. Oke. Jadi kalau itu di sini kita berarti
mulai deh kita ke yang terakhir aja, lanjut ke apa namanya, ke materi yang terakhir di back. Oke, terus ini di apa namanya itu yang pas itu ini di materinya di materinya di ini bagian bawah. Oke, kita tutup dulu ya untuk waktu satu untuk pengguna, baru kita sekilas cek lagi yang lain. Ya, sekarang kita ke nomor 3. Yang paling bawah. Oke, ini ya. Ini kita kembali lagi ke slide yang pertama. Yang pertama, nanti mungkin saya lupa untuk update yang masalah security, tapi belakangan belajar ya. Kita kembali lagi ke pertama ya. Jadi kan materi yang disampaikan sebelumnya itu adalah materi tentang apa namanya, antusias atau filosofi di balik metodenya. Tapi kalau kita di teknologi informasi, kita diterima sebagai mahasiswa, mungkin yang kita ambil itu adalah teknologinya aja ya. Ini mungkin yang sudah ini kan di bawah, sekarang terus ke bawah. Ini diingatkan kembali. Jadi apa namanya, kalau secara teknologi yaitu apa namanya, catatannya kita yang pentingin itu yang tercatat itu adalah fakta gitu. Tidak ada edit, tidak ada delete dan sebagainya. Jadi data itu mutlak, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Mungkin kalau misalnya di spam itu mungkin bisa banyak gitu, setidaknya itu datanya itu masih ada gitu. Beda dengan hal yang zaman dulu itu, kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang tidak ingin dilihat oleh publik atau apa, ataupun konspirasi gitu kan, banyak ada yang pakai baju atau apa. Yang sering waktu di motor ya, saya nemu orang yang pakai baju di belakang saya dibunuh karena saya benar gitu. Ya gitu-gitu kan. Jadi disitulah apa namanya, tujuan teknologi ini, agar tidak ada yang dihapus, itu aja intinya. Terus apa namanya, kalau masa transparansi itu kebanyakan yang publik itu kayak Ethereum dan sebagainya itu transparan. Mungkin yang agak ledger itu yang privat itu ya sendiri-sendiri gitu ya. Yang transparansinya itu diatur oleh masing-masing. Mau transparan atau tidak itu tergantung dari pengelola. Terus kenapa blockchain itu bisa apa namanya kuat dia? Karena blockchainnya itu bersifat distributed gitu ya, dan desentralisasi. Artinya itu kalau topologinya itu bukan seperti star atau ini, tapi topologinya itu adalah mesh. Artinya dia punya banyak node yang saling menjaga. Intinya dia bukan single point of failure, tapi node-nya itu kalau misalnya satu hilang masih ada node yang lain yang backup. Beda dengan sistem yang dianut tersentralisasi termasuk pemerintah. Sentralisasinya misalnya di Jakarta itu pemerintahnya di sana. Kalau misalnya di sana Jakarta yang diserang ya habis semuanya, seperti itu kan. Yaitu bedanya di teknologi. Contohnya di bawah, kalau ini adalah hitungan kasar aja, tetapi kalau turun, ini adalah hitungan kasar aja, tetapi kalau misalnya mencari yang benar-benar itu mungkin harus jelajahi jaringannya, berapa sih node yang ada di Bitcoin atau di blockchain yang lain. Tetapi kalau misalnya dihitung dari misalnya hash per second, itu kan dia dalam hashnya itu untuk pada saat saya bikin ini itu adalah 170 juta terahash per detik. Itu mungkin kira-kira plus minus adalah 1 triliun laptop i7 yang menjaga Bitcoin ini, seperti itu. Makanya dia kuat. Kalau kalian ingin bangun blockchain dari sendiri, itu kekuatannya mungkin cuma laptop kalian itu, ya itu lemah. Makanya kenapa orang-orang itu kalau ingin bangun aplikasi itu bangun aplikasi di blockchain yang sudah ada gitu. Karena kalau mau bikin blockchain dari awal itu tantangannya adalah
resource atau kalian harus bangun blockchain itu dari awal, dari lemah menjadi kuat seperti itu. Kalau dia lemah itu pasti sudah jelas gampang diretas. Kalau dia sudah, itu tantangannya. Kalau bisa kalian bikin yang kuat itu boleh bagus-bagus saja. Tapi kalau misalnya nggak sanggup itu ya masa risiko. Sama seperti saya ngajar di di data center, di dan information security atau di sistem administrasi gitu. Dan ini juga pembelajaran untuk di Universitas Udayana. Kalau kalian tidak kuat untuk mengelola sebuah data center, maka pilihannya sebaiknya dipakai cloud. Karena kalau untuk mengelola data center itu perawatannya ada listrik, terus ada AC, ada gedung, ada kebersihan, gitu, maintenance kabel, macam-macam seperti itu. Jadi umpamanya samalah seperti ini. Jadi kalau masih lemah itu ya beresiko. Kalau yang ada sudah kuat, mending pakai yang itu aja kalau sudah aman. Makanya lebih cenderung bangun langsung di atas Ethereum, langsung di atas Ton gitu. Kalau misalnya block Hyperledger kan private, jadi yang penting berarti harus kuat di perusahaannya itu. Kalau misalnya Hyperledger yang dipublikkan itu nanti tantangan besar gitu. Kalau Hyperledgernya itu private, mungkin di dalam tantangannya itu hanya internal saja. Oke, turun. Ini mungkin sudah ya. Turun lagi. Ini mungkin juga sudah. Ini contohnya ikutin itu satu keluarga, satu biji, satu akun gitu. Terus ke bawah ini saya ingatkan lagi contoh-contohnya itu mungkin ada misalnya dipakai kalau selama ini di mata uang kripto itu kita kembali ke slide pertama ya. Seiring dengan kita bermateri itu kan adalah banyakkan investasi, trading, terus spekulasi dan sebagainya gitu ya. Terus itu yang plus minus, apalagi yang di ekonomi. Berdebat kalian antara bank dengan ini, berdebat antara pemerintah dengan ini, berdebat antara misalnya kita dengan penipuan yang ada seperti itu. Jadi kalau kalian keluar itu mungkin kalau kalian ke publik keluar antara yang tidak sama sekali tidak tahu tentang itu, ada yang cuma mendengar, mereka pasti banyak mayoritas sering itu banyak penipuan di sana, banyak rugi, banyak scam dan sebagainya. Itu semua terkait dengan karena langsung keuangan. Karena awalnya itu adalah teknologinya itu untuk keuangan. Jadi tetapi kalau kita bicara murni masalah teknologi, itu semua itu tidak ada kaitannya. Itu cuma lah teknologi yang kita bisa pakai. Yang awalnya itu adalah teknologi untuk agar keuangan itu bisa jalan secara mandiri seperti itu sih. Oke, mungkin baru saya ingat kalian mungkin di ekonomi digital mayoritas itu mata kuliahnya di ekonomi digital. Mungkin saya tanya di financial technology itu diajar Pak Sugi sama siapa aja? Sendiri Pak Sugi ya? Itu apa yang diajar materinya? Umum ya, media dompet digital dan itu dompet digital. Terus apa aja lagi? Apa aja jenisnya? Insurance, Oke, terus arahnya itu kemana nanti? Apakah arahnya bikin di wallet atau arahnya memperkenalkan pemakai atau gimana? buat kita jenisnya mau spesial. Oke, nanti gimana aja dia basisnya itu sistem informasi atau apa aja dia? Sistem informasi ya. Oke, plus minus itu ada lagi? Oke, financial knowledge berarti lebih ke pakai apa kalian bikinnya? Node.js, Laravel atau apa? Bebas. Bebas kan? Tapi
rata kan pakai apa? Oh React gitu dan sebagainya gitu ya. Coba berarti ya. Tapi bagaimana agar berarti apa namanya kayak di ada akun gitu, bagaimana agar yang bisa ngisi terisi saldo gitu, terus bagaimana dalam saldonya dipindah gitu, terus bagaimana agar bisa dikurangin gitu sampai di sini bunga juga gitu ya, jadi coding gitu ya. Itu sistem informasi. Selain itu apalagi mata kuliah di ekonomi digital apa? Oke khusus kan ini kan apa namanya umum kan itu ya cuma tiga aja. ada lagi Ya satu juga ada. semester 6 juga aja ya. Di batas Oke kalian ngambil mata kuliah satu semester ini. Beda-beda. Maksudnya ya kalau misalnya ada maksudnya kalau yang ulang kan itu kan antara ngambil yang semester 6 itu 3 mata kuliah itu yang saya request mau minta lebih dari 3 dikasih karena nggak disiap. oke lebih dari 3 jadi sekarang ambil 3 aja. Ya Jadi financial technology ini ini sama satu semester ini. Nah yang lain misalnya kayak yang STI atau apa itu enggak bilang minat gitu. Apa? Ya beneran 3 aja nih. Iya, batas lain. Untuk yang ekonomi digital untuk mata kuliah bidang ini. Oke. Oke, sebelum kalian peminatan itu pas kalian ke ekonomi digital pernah dijelaskan ekonomi digital itu kan belajar apa aja? Nah, kenapa? Nyatu sistem enterprise itu kan. Itu lebih ke bisnis gitu kan. Dan itu ada atau pas di mana oke kalau gitu saya balik ke lebih awal bagaimana ceritanya kalian itu bisa pilih bidang minat dulu. Kenapa? Langsung memilih itu atau oh. Oke kalau gitu saya kembali ke lebih ke lanjut lagi. Yang kalian harap untuk kalian pelajari di ekonomi digital apa dulu sebelum kalian ke kelas ini? Ya Pak Renor. Sesuai dengan topik akhirnya karena blockchain makanya dari teknologi. Oh itu kalau yang lain? Tulis mata kuliah nantinya. Yang bagus saya jawab ya. Untuk semester depan maksudnya atau semua yang ekonomi digital. Iya. Data analitik bisnis digital, digital marketing teknologi. Oke, berarti langsung ini ya. Oke, coba yang semester 6 ada 3 aja ya. Model bisnis ekonomi digital itu nada ya? Oh, Masih juga nggak ada. nggak ada ya. Nggak tahu saya. Oke, kita mau diskusi dulu tentang ini dan mau tanya-tanya tentang kalau dari pengalaman saya itu apa namanya untuk terkait mata kuliah terkait sistem informasi dan pokoknya rancang bangun itu di ekonomi digital itu 2 mata kuliah ini gitu. Financial teknologi sama teknologi pengembangan blockchain itu. Sisanya itu adalah lebih apa namanya ke masalah bisnis, data analitik mungkin campuran dan sebagainya gitu.
Jadi kalau mungkin ya, jadi kalau mungkin saya cerita ke mahasiswa yang angkatan-angkatan sebelumnya tuh yang mengambil ekonomi digital itu rata-rata adalah mereka yang ingin implementasi bisnis di apa namanya di ingin implementasi TIK di bisnis itu. Contohnya itu misalnya adalah bisnis analitik satu gitu. Dan yang paling banyak yang saya temuin itu adalah contohnya judulnya itu adalah melihat faktor misalnya sosial media terhadap peningkatan bisnis gitu. Contohnya itu mungkin kayak tata kelola dan sebagainya gitu. Tapi terus apa lagi ya misalnya mungkin kayak sistem ERP ya, sistem enterprise itu ya. Itu ada modul-modul untuk bisnisnya seperti itu. Udah kebayangan mungkin ya. Dan dulu tuh yang ingin masuk ekonomi digital mungkin rata-rata mereka yang tidak kuat di jaringan atau tidak kuat di sistem informasi, terus yang di data science itu mungkin crowded gitu, banyak yang minat ke sana. Terus jaringan itu dari network dan cloud itu ya, ada yang kalau tidak kuat mungkin tidak minat ke sana gitu. Kalau tata kelola, banyak minat ke tata kelola atau tidak? Ya kalau di angkatan kalian tata kelola di mana? Kami kan jadi kita. Ini salah satu dia tata kelola. Nah kalau tata kelola itu berkaitan dengan audit dan sebagainya gitu. Terus apa lagi itu Citra ya. Nah ini dia, ini ya. Tata kelola, data science, informasi, ekonomi digital, Bali tourism and culture itu, digital imaging itu. Kalau tidak cocok mungkin rata-rata masuk ke ekonomi digital seperti itu. Atau memang mereka yang ingin nggak punya bisnis itu, tapi ingin mengembangkan bisnisnya seperti itu sih rata-rata. Terus IoT mungkin kalau yang tertarik kan gitu ya, intinya begitu ya. Tetapi kalau mata kuliah financial technology dan teknologi pengembangan blockchain itu beda dengan ekonomi digital yang lainnya seperti itu ya. Itu benar-benar kuat di sistem informasi. Mungkin kalau fintech itu sistem informasinya itu lebih kuat, lebih umum itu. Kalau teknologi dan pengembangan blockchain itu karena ini teknologi dan pemrograman itu, dan untuk sementara saya batasi hanya untuk cukup gitu untuk membangun aplikasi di atasnya. Jadi lebih banyak juga sistem informasinya. Tapi kalau misalnya kalian ambil blockchain semua gitu ya, bukan teknologi pengembang blockchain tapi blockchain full, itu semuanya kena. Jadi yang jaringan itu kena karena saya sudah bilang itu bukan itu untuk metode jaringannya itu adalah P2P ya, peer to peer itu. Contohnya kayak APFS, terus APFS kalau dulu torrent gitu, torrent yang booming pertama, terus yang lain-lainnya gitu. Terus kalau untuk masalah blockchain itu verifikasi transaksi itu semuanya itu serba kriptografi. Jadi pertama tuh hashing, kalau hashing itu ya kriptografi juga. Terus untuk masalah akunnya itu tidak sebagai sistem informasi biasa, misalnya ada username dan password disimpan di database itu. Kalau akun di teknologi blockchain yang umum seperti Bitcoin dan lain-lainnya itu semua adalah kriptografi. Makanya kalian di sana itu kan ada public key, ada private key itu kan. Itu adalah teknologi kriptografi di mana kalian itu punya private key sama public key. Kalau misalnya teorinya itu dapat nggak kalian di ramalan data ya tentang kriptografi? Sedikit ya, sedikit lah itu. Kalau materi yang kalian dalamin itu intinya kuncinya itu
kalian punya public key sama private key, terus kalian ingin mengirimkan sebuah pesan itu, pesannya itu kalian enkripsi dengan private key. Terus kalau orang lain ingin memverifikasi bahwa bahwa benar-benar kalian yang punya pesannya itu ya pasti dia akan melewati satu proses. Itu hasilnya itu adalah public key. Jadi kalau hasilnya itu adalah public key berarti terverifikasi dia. Dan itu tidak bisa secara matematika itu tidak bisa diutak-atik itu misalnya. Misalnya pesannya ini disamar oleh orang lain gitu. Itu kalau secara fungsi itu tidak bisa, harus pokoknya hasilnya itu seperti itu baru benar dia gitu. Jadi kalau masalah teknologi ya seperti itu sih macam-macam, apalagi ya nanti nyambung lagi misalnya masalah di luar TIK itu nyambung lagi masalah ke energi gitu. Kalau misalnya ingin bangun data, ini kan perlu data set yang besar kan, misalnya contoh di blockchainnya Bitcoin atau Ethereum aja itu sudah berapa tera atau besarnya itu. Sudah tidak cukup kalau kalian ingin ikut sebagai validator gitu. Kalau kalian benar-benar ikut sebagai validator itu kalian perlu hard disk yang banyak, itu ya pasti nanti perlu namanya adalah virtualisasi hard disk atau misalnya digabung atau di cluster seperti itu. Nah, jadi dari semua teknologi itu mungkin masih banyak ya, dari teknologi-teknologi yang tidak saya sebutkan di sini ya, yang saya kelupaan itu atau gimana. Tapi intinya itu adalah bagaimana agar transaksi keuangannya itu berjalan secara otomatis tanpa pihak ketiga seperti itu. Kalau misalnya financial teknologi itu masih ada misalnya database di belakang itu, masih ada admin. Kalau misalnya blockchain itu gimana biar admin itu tidak ada, dia jalannya itu otomatis seperti itu. Makanya kalau teknologi di belakangnya itu ribet. Kalau kalian pelajari semua teknologi itu ribet. Kalau kalian misalnya di sini cuma bangun aplikasi di atas itu ya tinggal pakai aja gitu ya. Untuk orang luar itu mungkin orang luar itu bagaimana dia memanfaatkan teknologi ini, itu aja sih. Jadi itu aja sih untuk kita refreshing kembali. Jam berapa nih? Kalau yang masih bisa ada lagi mau ditanya dulu sebelum kita refreshing endingnya dulu. Oke, kalau tidak saya ulangi lagi ya. Sekarang kita back lagi. Literasi teknologi ini itu yang pastinya nomor 2. Oke, ini yang masalahnya cari informasi gitu kan, terus ada dompet. Terus masalah decentralized finance itu sudah minggu lalu. Oke, back. Berapa contoh penerapan itu banyak juga. Nah, perlu sih semua, tapi atau ada yang menarik di sini. Terus bawah. Oke, ada ya. Oke, kalau itu di file literasi. Oke, ini apa namanya untuk coba lihat nomor 2. Oke, pertama itu adalah tahu tentang berapa tempat untuk mengecek portfolio itu ya, aplikasi. Terus bawah selain punya dompet, kalau tempat untuk mengecek portfolio, terus ke bawah
Oh ini hanya untuk trading ya, bagaimana nih cara trading di decentralized finance. Jadi cari beberapa aplikasi atau produk yang menyediakan tempat-tempat untuk trading. Bawah itu aja ya, berarti nilainya itu sama berarti ya. Coba application development sekarang. Oke, berarti ini sekarang kita contohnya misalnya di ini untuk kalian mulai coding di sini ya. Ini front pertama itu adalah front end, terus user interface, ada remote procedure core, PC sama web itu kayak JSON dan sebagainya seperti ini. Yang paling atas itu adalah yang pertama. Ini cara mungkin kalau kalian dari nol itu bisa mungkin dilihat ini kalau misalnya kalian benar-benar tidak bisa coding, jadi misalnya mungkin cek itu di sini ada beberapa ini untuk metode dua, terus ini dari aja ini tentang akun, terus ini kalau ingin untuk bikin tanda tanganin sebuah pesan itu boleh dikonek kalau mau coba sih ya itu pilih. Terus itu ada signature terus bawah coba sign. Oh banyak ya, itu di atas itu paling atas itu kan ada di atas. Jadi di ini kan ada signature-nya ya. Di bawah itu adalah paling bawah adalah cara untuk mencari yang melakukan tanda tangan ini siapa. Jadi kalau misalnya di secara coding itu adalah message, itu ada fungsinya itu adalah pesan, terus signature-nya itu digabung itu nanti keluar misalnya siapa yang membuat tanda tangan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi untuk digunakan sebagai tanda tangan. Ini contoh untuk mendapatkan sebuah balance itu ya. Nah, apa bedanya? Ini untuk mendapatkan harga gas terkini di bawah. Oke. Ini estimate gas limit. Estimate gas limitnya tergantung dari metodenya apa. Jadi misalnya kalau mau ditulis kontrak atau transaksi atau apa itu disediakan fungsi dari Ethereum adalah untuk melihat kira-kira gasnya berapa yang perlu dibayar. Ini contohnya untuk mengirim. Mungkin tadi karena dicek itu dari apa? Bukan. Oke, mungkin yang paling bawah itu udah muncul kan. Terus kalau yang ini sanitizer ini misalnya kalau mau mengirim ETH atau apa ke dompet lain, jadi fungsinya itu sudah ada. Jadi pakai. Jadi contohnya kalau di sebenarnya dompet yang kalian unduh itu MetaMask atau Trust Wallet itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya berisi fungsi-fungsi. Jadi fungsinya itu termasuk salah satunya adalah untuk melakukan tanda tangan, terus termasuk fungsi untuk mengirim aset gitu.
Terus sebenarnya apa yang dilakukan oleh wallet-walletnya kalian ini? Jadi wallet kalian itu cuma menyetor private key atau kunci rahasianya kalian. Terus kalau misalnya kalian ingin mengirim aset itu bukan koinnya itu berada di dompetnya kalian. Jadi mungkin kalian sudah ada yang lupa, tapi kebanyakan mungkin mereka biasa sudah ingatkan waktu pas itu. Jadi dompetnya kalian itu hanya terkoneksi ke blockchain. Terus kalian masukin kunci private key-nya ke blockchain tersebut, terus verifikasi, baru di sana mungkin kalian mengirim aset. Makanya dompetnya kalian itu apa namanya? Itu berisi berbagai macam fungsi, dan fungsinya itu pun bisa kalian terjemahkan di sini. Kalau kalian tidak mau pakai interface-nya yang di wallet, interface-nya bisa bikin sendiri seperti di sini. Gitu kan? Ini nama kelas network gitu kan? Ya network, gitu kan? Jadi ini apa namanya, untuk ini fungsinya ini hanya untuk apa namanya, digambarkan dalam bentuk HTML seperti itu ya. Terus fungsinya ini sebenarnya tersedia di pertama di dompetnya kalian, yang kedua itu di apa namanya, di node blockchain itu sendiri. Jadi kalau misalnya send itu coba di atas, nah itu ya, send di bawah, tidak usah, maksudnya codingnya saja. Di bawah itu kan ada parameter itu ya, itu ataupun di atas itu ada Ethereum request. Jadi sebenarnya kalian itu mau request ke node-nya itu, terus kalian mau request akun, cuma di dompetnya kalian itu kuncinya sudah ada, jadi otomatis. Kalau misalnya secara penuh kalian mau bikin, jadi contohnya kalian bisa bikin dompet berbasis web itu sendiri. Jadi kalau misalnya codingnya ini penuh, kalian request ke blockchain yang di salah satu node di blockchain itu, kalian kasih private key-nya dan sebagainya gitu. Baru apa namanya, misalnya mengirim aset itu semua pilih apa namanya, metodenya di bawah itu ada ETH send transaction gitu. Itu memang sudah didefinisikan di blockchain itu sendiri. Kalian cuma mengirim ke blockchain bahwa kalian merequest metode ini, terus dia akan minta private key dan sebagainya gitu. Baru kalau itu valid, baru akan dijalankan transaksinya tersebut. Jadi sebenarnya itu dibaliknya cara kerja wallet gitu ya. Cuma di sini untuk pengelolaan kuncinya kalian itu sudah diatur oleh walletnya kalian. Itu kalian tidak perlu lagi mengatur masalah kunci. Itu kalian di sini. Tapi kalau kalian tidak pakai wallet itu, kalian bikin wallet dari awal. Itu caranya. Kalau misalnya kalian tidak pakai wallet, kalian full misalnya berinteraksi dengan Ethereum, full kalian menggunakan apa namanya, private key dan apanya, semua itu kalian handle, itu sama dengan kalian bikin dompet sendiri. Itu sih. Sampai sini ada yang tanya dulu? Karena kita sampai. Oke, kalau yang di bawah itu nggak usah dikit ya. Di bawahnya itu ada yang lebih lagi ya. Ada beberapa contoh. Terus sekarang mungkin yang smart contract itu mungkin gampang ya. Ini zaman dulu nih ya. Kalau zaman sekarang, kalau sebelumnya kan dari demo-demonya bagus dan Eva dan sebagainya kan sudah banyak itu ya. Kalau ini misalnya untuk menunjukkan bahwa kalau bikin smart contract itu cukup kalian mengerti apa namanya POB, Programmable Oriented Object, atau OOP, Object Oriented Programming, di mana di smart contract itu hanya menyediakan konstruktor. Dia hanya menerima misalnya message dari sender atau menerima message saja dari kita. Terus apa yang dilakukan itu ya terserah itu apa isinya. Apakah misalnya bikin token baru, apakah kalau sudah punya token itu misalnya, atau paling sesimpel misalnya bikin ngirim pesan, atau sebenarnya yang di voting itu sebenarnya program smart contract simple,
karena e-voting itu dia hanyalah sebuah counter gitu ya. Kalau e-voting yang paling sederhana itu counter, itu disediakan aja beberapa variabel, tinggal dikirim pesan ke smart contract tersebut, variabel yang mana ingin kalian tambah nilainya menjadi 1 gitu. Baru nanti dikembangkan, misalnya kalau misalnya satu alamat itu hanya boleh menyumbang satu suara atau satu counter. Jadi kalau misalnya dompet itu sudah sudah bikin ngisi satu suara, ya tidak bisa nambah suara lagi, mungkin ya bisa pindah suara itu bisa. Tinggal seperti itu pengembangannya. Atau pengembangan lain misalnya memecah dompet itu. Jadi kalian kirim ETH atau apa ke smart contract-nya ini, terus tinggal dipecah ke dompet-dompet yang lain. Itu gampang kayak gitu. Terus yang di bawah ini kan kalau zaman dulu mungkin belum ada remix, itu susah. Kalau sekarang kan sudah ada remix kalau yang mau cepat gitu, yang jadinya berbasis online. Oke, itu aja sudah ke bawah. Nanti ke bawah ini yang dulu ya. Jadi ini sudah di luar kepala. Kalau kalian sudah coding ke bawah. Oke, sudah ya. Oke, back. Oke, baik. Sebelum berakhir, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terus ini mungkin terakhir di sini saya jelasin. Yang terakhir itu yang paling bawah, khusus dan tinggal pustaka. Jadi kalau kalian ingin belajar dari awal, kalau dari saya itu kalau kalian pakai Ethereum, belajar pakai ChatGPT aja sudah bisa ya. Dan jangan lupa untuk meminta ChatGPT itu untuk menjelaskan secara detail coding-coding itu apa sih cara kerjanya gitu. Itu pun ChatGPT lebih bagus. Tapi kalau kalian ingin mematangkan teorinya atau keterampilannya kalian, ini saya ingatkan kembali ini dulu ya. Dulu pernah saya kasih ini. Ini ada beberapa sertifikasi gratis. Di bawah ada beberapa yang tidak gratis. Terus yang di bawah pun ada beberapa panduan tapi bukan sertifikasi. Itu pun pilihan yang banyak. Sekarang pun yang belum saya cantumkan di sini, Pang juga membuka kursus blockchain. Itu pun gratis. Ya, cuma belum saya cantumkan di sini. Oke, ya. Itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi pembekalan dari saya sudah cukup ya. Mungkin minggu depan itu kita diskusi terakhir. Terus mungkin saya berikan beberapa sharing, mungkin beberapa apa saja yang pernah saya coba bikin aplikasi aja saya bikin gitu. Ataupun tugas akhir yang sebelumnya gitu. Ataupun tugas yang sebelumnya mungkin kita sharing session minggu depan gitu. Belum kita tutup, mungkin bagus yang lain yang materi investing dan trading itu ada mau request itu ditampilkan atau tidak, tertarik di saya jelaskan atau kalau yang ini bagus. Ini saya waktu itu di forum itu saya bekerja sebagai sebagai content creator itu bikin blog aja, tapi tentang mereka itu setiap minggu sekali gitu ya sih. Terus dibayar dengan forum TSM. Sekarang sudah lanjut sih karena bangkrut dia. Bukan sih bangkrut dia sih bangkrut sih, tapi dia mulai pindah ke pembayaran dia. Zaman dia mungkin pas itu saya punya misalnya 3.618 SDM gitu. Itu harganya tuh nol. Selama berapa bulan, misalnya sampai 4 bulan itu harganya nol. Jadi saya cuma dibayar token-token percuma gitu lah. Tapi lama-lama mereka berkembang, itu marketingnya matang gitu. Tiba-tiba mereka listing gitu, terus
tiba-tiba mereka listing terus mereka punya harganya tiba-tiba yang melonjak begitu. Dan akhirnya itu ya pas itu saya jual dengan harga $4.000 setengahnya. Padahal setelah itu ya ternyata dia naik, kalau saya tunggu itu bisa jadi itu saya dapat 15.000 gitu. Tapi lah emang itulah ya, yang penting nggak dapat disyukuri. Zaman-zaman jadi kalau misalnya kalau orang-orang misalnya investasi trading itu perlu apa namanya, itu perlu hati-hati banget, karena kalau investasi sama trading itu kalau secara statistik 90% itu adalah orang-orang yang rugi. Kalian benar-benar harus belajar, kalau benar-benar harus belajar dan sering latihan gitu, baru kalian bisa benar-benar berhasil di trading dan investasi. Saya pun karena saya sudah sibuk saat ini, saya tidak mengikuti, jadi saya tidak begitu berani trading lagi, karena apa namanya lebih sering rugi kalau saya misalnya setengah-setengah hati gitu. Kalau dulu waktu zaman saya belum bekerja itu, saya full trader ya lebih banyak untung sih, karena itu harus rajin dan kuat di sana. Tapi kalau misalnya di luar itu, zaman dulu kan baru soalnya teknologinya gampang ya. Kalau zaman dulu itu kalau kalian ingin, zaman dulu itu kalau kalian tidak terjun ke kripto itu rugi, karena kesempatannya itu ada di sana zaman dulu gitu ya. Dan itu gimana? Zaman dulu itu adalah kalian tinggal partisipasi saja di berbagai macam misalnya aplikasi. Jadi kan dia itu ada banyak, terus project itu ada banyak. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya, terus ikut saja aktif di sana gitu. Biasanya kalian dikasih airdrop dan atau dibayar apa gitu. Awalnya pasti apa namanya itu tidak bernilai, itu kalian harganya cuma $1.000 atau apa itu. Tapi dari kalau kalian nyoba banyak itu mungkin salah satu yang $1.000 itu bisa menjadi misalnya 1 juta. Cuma kalau sekarang sudah sangat banyak banget itu. Dari pengalaman saya itu, kalian lebih banyak capeknya daripada penghasilannya. Lebih banyak apa namanya mencari yang project-project yang benar-benar bagus. Lebih banyak capek mencari daripada penghasilannya sekarang itu. Makanya mungkin ya sekarang sih kalau bisa kita perlu lagi sih untuk memfilter kemana sih arah-arah yang bagus itu. Jadi kalau zaman dulu kalau anda terjun di sini rugi, karena kalian partisipasi aja itu udah banyak sekali dapat dikasih apa namanya hadiah-hadiah yang tidak terduga gitu. Apakah sekarang seperti itu? Tidak tahu gitu ya. Saran dari saya itu adalah seimbang saja lah gitu. Kalau kalian ada waktu kosong itu coba-coba aja jelajahi di area sini, ada yang menarik ikut main game contohnya, siapa tahu main game itu cuan. Tapi kalau cara dari saya pastikan game itu kalian nikmati juga gitu. Karena senang main game itu adalah tanda bahwa game itu bagus gitu. Kalau kalian main game itu hanya cuma mencari koin aja, itu ya bisa jadi dia berkembang, bisa jadi tidak. Oke, kadang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Sudah jelas semuanya? Ini terakhir. Kalau tidak bisa kita tutup, kita ketemu minggu depan. Kalau itu hari ini terima kasih semuanya, kita tutup, kita ketemu minggu depan lagi. Selamat pagi semuanya.